Berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Bali. Tak sengaja lihat sapi betina. Saya punya kabar baik sekali. Sahabat, kabarnya bagaimana? Halo semuanya, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang di luar sana, baik muslim maupun non-muslim, semoga kabarnya baik semua ya. Dan teruntuk yang muslim, semoga puasanya berjalan dengan lancar ya hingga akhir nanti. Dan semoga kita dipertemukan oleh Ramadan di tahun yang akan datang. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Niken Dwi Paramita dengan NIM B03219041. Saya mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam atau BKI UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi di sini saya mendapat penugasan dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Interpersonal Skill, yang kebetulan diampu oleh Bapak Anwari Nurul Huda. Nah, di sini saya mendapat penugasan tentang berinteraksi dengan orang baru. Ada 2 poin. Yang pertama itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang baru. Nah, yang kedua, bagaimana pembelajaran yang kita dapat dari interaksi kita tersebut. Oke? Jadi, bagaimana sih teman-teman kayak interaksi dengan orang baru itu biar mereka itu nyaman dengan kita, otomatis kan kita harus menarik perhatian mereka, baik itu cara bicara kita, baik itu gestur tubuh kita, baik itu feedback yang kita berikan, maksudnya feedbacknya tuh feedback omongan kita gitu. Oke, untuk yang pertama, bagaimana sih kita berinteraksi dengan orang baru? Tentunya kita harus memberikan kesan yang pertama. Kesan pertama kita apa? Karena sekarang kan udah masih pandemi ya, maksudnya orang-orang kalau keluar itu masih menggunakan prokes, masih menggunakan masker. Jadi saat itu juga kalau kita menggunakan masker, kesan pertama kita apa? Jadi kita itu memperlihatkan ekspresi kita melalui mata kita. Nah, kalau kita mau berinteraksi dengan orang, kita tuh harus menatap mata orang tersebut. Dengan apa? Dengan kayak tersenyum gitu kan. Kalau pakai masker itu kita nggak kelihatan ya senyumnya. Tapi dengan kayak gini. Nah, kalau ini ditutup kan gini, ditutup. Nah, di sininya kan kelihatan kalau kita itu mau berinteraksi sama beliau, mau ajak omong beliau gitu. Misal kita ketemu orang baru, misal kita mau nanya alamat nih, permisi bu, kan seperti itu. Misal kita bicara sama ibu-ibu, permisi bu, gitu kan. Nggak mungkin kita itu langsung bilang permisi, maksudnya kan kita harus melihat orang tersebut dulu gitu. Jadi gini, terus permisi bu gitu, terus kalau orangnya bilang iya iya non, ada apa gitu kan, terus kitanya bilang itu bu, mau tanya alamat rumah ini, jalan ini atau ini nih. Terus beliau kayak, kalau kita menanyakannya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang mudah dipahami, mereka tuh pasti bilang, oh iya, silakan kamu jalan lurus, nanti ada toko, nanti belok kanan, di situ nanti rumahnya warna hijau, kan gitu. Jadi kalau kita kesan pertama bertemu orang, kita tuh paling nggak kita itu ada ekspresi gitu. Jangan kalau bertemu orang baru itu kayak besengut gitu, kayak nggak suka tanya gitu. Jadi kalau bertemu orang gue paling nggak tuh matanya tuh berbicara gitu, gini, paling nggak matanya tuh berbicara gini gitu teman-teman. Jadi kalau kita bertemu orang baru, jangan sampai kita itu melihatkan raut wajah yang besengut. Apa besengut itu ya? Raut wajah yang nggak enak gitu loh, kayak gini loh. Kalau pakai masker, lagi-lagi kita bahas masker ya. Nah, kan kita nggak tahu dia tuh senyum nggak. Jadi kalau gitu jangan biarkan mata ini tuh berbicara kayak
gitu. Jadi tuh kalau kalau sama orang baru kalau pakai masker itu harus gini, buat orang baru itu tahu kalau kamu itu lagi berkomunikasi sama dia, kayak kayak kamu itu mau berkomunikasi sama dia melalui apa, melalui wajah ini, salah satunya mata gitu. Terus selain itu tadi juga ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa tuh sangat penting. Kita ini kan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kita keterbatasan. Ada orang yang lancar pakai bahasa Indonesia, ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, ada orang yang setengah-setengah pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu gimana? Nah, kalau gitu, kita bisa kita gunakanlah bahasa Indonesia yang gimana kita bisa gitu. Gak usah kayak Indonesia terlalu tinggi, Indonesia gak usah. Jadi kayak gini, misal ya kita lagi-lagi nanya tempat lagi ya, permisi bu, permisi bu, di sini saya mau menanyakan alamat Jalan Mawar nomor 25, rumahnya Bapak Hadi. Apakah Ibu mengerti? Nah, kalau gitu kan masih bahasa Indonesia yang digunakan itu masih umum ya. Maksudnya masih orang tahu gitu. Gak kayak bahasa Indonesia yang lebih satu level lebih tinggi gitu. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang. Terus apa ya? Kita itu bab perkenalan ya. Itu kan tadi berinteraksi orang baru kalau kita nanya alamat. Nah, beda lagi kalau kita berinteraksi dengan orang baru, kayak kita kan maba nih, misal maba nih ya. Maba itu kan pasti kita cari temen. Nggak mungkin dong kita tuh langsung bilang, kamu mau nggak temenan sama aku? Nggak mungkin. Pasti kita pertama nama, alamat, terus prodi. Misal kalau kita beda prodi, kalau kita sama prodi paling nggak kita nanya alumni mana, kayak gitu kan. Nah, jadi ada dua. Yang pertama tadi yang sama orang baru nanya alamat. Nah, yang kedua ini yang mau kita bahas sama temen baru, sama maba nih. Jadi gini, nggak mungkin kalau kita datang langsung mau ya temenan sama aku gitu. Nggak dong, aku sendiri kalau gitu kayak apa sih anak ini gitu. Jadi kalau gitu paling nggak kita perkenalan dulu, halo mbak gitu, terus iya halo gitu kan, yang lawan bicaranya kita bilang gitu. Terus si kita bilang, kenalin mbak, aku Niken gitu. Terus dia jawab namanya, oh iya aku Aulia gitu. Terus dari prodi apa mbak, biasanya kan gitu, dari prodi BKI. Terus kita jawab, oh iya sama dong, aku juga BKI. Terus yang dia pasti kaget gitu kan, masih maba nih, gak tahu ya pas ospek itu. Jadi ini ceritanya waktu ospek. Terus, oh iya mbak ya, BKI juga gitu, yang si lawan bicara. Terus yang aku bilang, iya mbak aku BKI gitu. Kemarin udah pembagian kelas kan ya? Oh iya mbak, kamu B berapa? Gitu. Terus aku jawab, aku B2 mbak gitu. Oh iya, kita save nomor ya biar kita gampang komunikasi. Nah, dari situ kita bisa mulai perkenalan yang awalnya sederhana. Dari itu kita bisa menambah perkenalan kita bertambah di WhatsApp misalnya, kayak gitu. Terus kita akan mengenal orang itu, teman baru kita itu dari WhatsApp juga. Misal kita tanya-tanya tugas, kita tanya-tanya apa gitu. Dan yang perlu diketahui, saat kita maba, kita tuh kan pasti sungkan ya, pas sungkan itu malu buat tanya ke teman baru kita. Misal tanya tugas nih. Nah, di situ ini pengalamanku juga ya kemarin. Itu gini, ada ya tugas gitu. Terus ini tanya siapa gitu. Aku cuma kenal satu anak itu. Terus dan di situ basa-basiku tuh sangat gini, assalamualaikum mbak gitu. Kita buka percakapan nih aku,
iya waalaikumsalam gitu. Terus aku jawab, Mbak, kamu dapat matkulnya Pak ini enggak sih gitu. Terus, oh iya, terus itu ya dapat tugas baru ya gitu. Terus aku jawab, iya Mbak gitu. Itu eh, kamu dapat referensinya cari di mana, di perpus UIN apa di luar kampus gitu. Terus aku jawab, aku juga agak tahu Mbak, aku bingung gitu. Nah, dari situ teman-teman, dari awalnya kita nggak kenal orang baru, jadi kita kenal orang baru dan dimanfaatkan dari step by step. Maksudnya dimanfaatkan tuh bukan manfaat yang negatif ya, kita manfaatkan yang positif, menambah relasi itu tadi gitu loh. Jadi awalnya kita nggak berani buat tanya tugas, kita tuh harus berani buat tanya. Kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu gitu. Sama aja kayak sama orang baru, kalau kita nggak kenal, kita nggak bakal tahu yang alamat tadi. Kalau kita nggak kenal atau kalau kita nggak berani ngomong, kita nggak tahu alamat yang kita cari. Begitupun kalau sama teman baru, kalau kita nggak mau kenalan, kita nggak punya temen. Sekalipun kalau kita udah kenal, maksudnya cuma kenal lama ya, nggak kenal dalam gitu, maksudnya nggak jauh gitu kenalnya. Kalau kenal lama, it's okay lah, semua pasti kenal. Semua pasti udah merasakan kayak, halo namaku Nika dan lain sebagainya, pasti itu. Tapi kalau kita kenal lebih dalam, lebih jauh, itu gak semua orang itu bisa buat ngomong, buat mengawali percakapan gitu. Jadi banyak sekali cara, tips, dan untuk mengenal orang baru tuh banyak. Itu dua kasus yang paling berkesan menurutku untuk berinteraksi dengan orang baru. Nah, selanjutnya pembelajaran dari yang kita dapatkan dari berinteraksi dengan orang baru itu apa? Kita menjadi lebih pede. Tidak semua orang pede. Tadi udah saya bilang, kalau kita nggak berani, kita ya nggak bakal nemu. Jadi saat berinteraksi dengan orang baru, kita harus pede. Tapi pede itu harus dibekali dengan apa? Dengan sopan santun yang kita miliki, dengan bahasa yang udah tertata. Karena apa? Kalau kita sopan santun punya, tapi bahasa yang kita gunakan masih amburadul, itu akan membuat bingung lawan bicara kita. Terus kalau kita udah bahasa baik tapi sopan santun kita tidak ada, itu akan menilai lawan bicara kita itu lawan bicara kita menilai kita itu udah minus gitu. Jadi kalau bisa sopan santun sama pembicaraan kita itu jalan semua, membuat lawan bicara kita itu nyaman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya pembicaraan kita hari ini. Kita lanjut di perbincangan yang akan datang. Pak Andi punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berapa lama aku memikirkanmu, wahai Dinda.